Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ulangi, 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Pendek itu DP ayat, makanya saya bilang mungkin sampai 1 jam sudah selesai. Karena DP ayat pendek sekali. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Ini jelas Bapak Ibu, jelas sekali. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, bukan diberkati, dikutuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, dikutuk oleh Tuhan, terkutuklah ia. Bukan saya yang bilang, firman Allah yang bilang. Firman Tuhan keras sekali. Ya memang seperti itu. Akhir zaman tidak ada lombo-lombo. Haleluya. Jadi sahabat, kalau ada firman Allah yang keras, ada yang tersinggung, tersinggunglah. Iya toh. Kalau ada yang mau sakit hatilah. Ini firman Allah. Kalau ada yang bangka hatilah. Haleluya. Kalau ada yang marah-marahlah. Karena saudara berurusan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa yang mengasihi Tuhan, angkat tangan. Siapa yang mengasihi Tuhan, angkat tangan. Karena orang tidak mengasihi Tuhan pasti dikutuk oleh Tuhan. Haleluya. Mengasihi semua ini atau cumalah yang mengasihi? Halo. Mengasihi semua atau lain saja yang mengasihi? Amin. Dengan segenap hati? Halo? Atau cuma 50%? 30? Apalagi cuma 10%? Aduh. Haleluya. Tuhan berkati orang itu kira-kira 30%, 20%, 50% atau berapa persen? Ayo jawab. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita, Tuhan jaga kita itu 50%, 30%, 10% atau berapa? Berapa? Hah? 100, lebih lagi dari 100. Contoh, kalau saudara bilang ini, Tuhan jaga lindungi kita. Tuhan di mana saja kita pergi, Tuhan jaga lindungi. Terus kalau Tuhan tidur, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saudara tahu sendiri jawabannya. Oleh sebab itu pertolongan Tuhan itu sungguh sempurna. Yang setuju katakan amin. Sempurna. Jadi tidak ada 50% pertolongan Tuhan. Haleluya. Makanya saya tanya tadi, siapa yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Angkat tangan. Saya jaga bukti saudara. Kalau saya suruh lihat angkat tangan berarti saya akan bukti. Dengan segenap hati toh? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati toh? Ada amin. Tuhan, engkau tahu maksud hatiku. Haleluya. Jangan tegang. Jangan tegang. Santai-santai saja. Haleluya. Saya tidak akan bawa saudara ke polisi. Santai saja, saya akan bawa saudara untuk ke Tuhan. Mengenal firman Allah. Saya ulangi firman Allah. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Berarti tujuan firman Allah supaya saya dan saudara mengasihi Tuhan. Tujuan firman Allah hari ini supaya saya dan saudara mengasihi Tuhan. Ada beberapa cara orang-orang Kristen itu mengasihi Tuhan. Dan saya mau katakan, kalau mau cinta Tuhan, kalau mau kasihi Tuhan, kalau mau cari Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Coba operator tampilkan Amos pasal yang ke-5. Operator tampilkan Amos pasal yang ke-5. Ayat yang ke-4.
Orang baca firman Allah ini. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat yang ke-6 tampilkan. 2, 3. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Terus. Haleluya. Jadi Tuhan bilang, firman Allah bilang, cari Tuhan maka kamu hidup. Makanya tadi firman Allah dari dalam ayat pendahuluan tadi, siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Cari Tuhan maka kamu hidup. Makanya kalau kita mau cari Tuhan, kita harus dengan sungguh-sungguh. Ada orang mencari Tuhan itu dengan tipe yang pertama, dia mengeluh. Saya sudah lihat, jangankan orang di luar Kristen, orang Kristen juga sekarang ini mau cari Tuhan banyak mengeluh. Kalau mau cari Tuhan jangan mengeluh. Cari Tuhan harus dengan syukur. Karena Tuhan itu baik bagi saya dan saudara. Ada amin? Saya mau cerita keluarga saya. Kita papa itu bapak ibu sampai mati tidak setia dengan Tuhan. Kalau kita mama mau pergi bagi gereja dia sogosok itu pando. Tahu itu pando? Banai-banai kelapa, parang. Ikan menai ke Mekapura. Pakai bahasa Sangir, maaf ya. Kami muka pura selo ini. Ya gosok parang. Ngoni pergi ibadah, putus 2. Itu ayah saya. Ngoni mau pergi ibadah itu cuma bekeng habis doi. Kasih pak itu pendeta. Ada yang sini seperti itu? Haleluya. Kalau ada tolong bertobat. Amin. Bapak-bapak ada, kita bapak sampai mati itu, dia masuk gereja dapat hitung. Kalau dia dapat ingat DP hari ulang tahun, pasti dia masuk gereja. Kalau dia terdapat ingat DP hari ulang tahun, jangan mimpi itu gereja. Itu kita bapak. Sangat-sangat orang istilah bilang sedih. Sampai mati seperti itu. Kita mama kurang bersembunyi. Iko dari jendela, iko dari belakang bersembunyi. Kopi gereja. Dengan air mata. Cuma gara-gara cari Tuhan. Harus dengan risiko yang datang. Pulang dari gereja, pasti itu muka bangka-bangka ditumbuh. So pasti itu pica. Mata pica, hidung pica, bibir pica. Tuh. Ada di sini bapak-bapak seperti itu? Halo? Terada? Puji Tuhan kalau ada bertobat. Atau ada yang mama-mama, ada bukan lebih gereja. Tak usah cari Tuhan. Ngana pikir dari di kobong. Cari hidup, cari doi. Itu doi lebih gampang, lebih bagus daripada ibadah. Ada di sini ibu-ibu seperti itu. Halo mama-mama. Terada kalau ada bertobat. Ayah saya sampai mati seperti itu. Dia bilang, ngoni tiap minggu ibadah, ngoni tiap minggu cari Tuhan. Di mana itu beras Tuhan kasih? Di mana itu doi Tuhan kasih? Di mana itu tabako sek Tuhan kasih? Tapi bapak tukang merokok. Satu malam sek 2 bungkus. Ada yang tahu sek? Bukan Surya. Kalau Surya 1 malam 2 bungkus masih boleh. Tapi ini sek. 1 malam 2 bungkus. Habis. 1 malam. Itu dia pekerja, dia duduk, dia gulung, isap gulung, isap gulung, isap. Sampai 2 bungkus habis. Tidak ada yang seperti kita papa di sini. Yang tukang merokok 1 malam 2 bungkus. Atau ada? Kalau ada bertobat.
Kalau ada yang tukang merokok bertobat. Haleluya. Hidup ini kalau mau kasih Tuhan harus bersyukur. Jangan bilang mana itu doi Tuhan kasih. Mana itu beras Tuhan kasih. Orang bersyukur. Ada berasmu, ada doi. Bersyukur kepada Tuhan. Kami pernah di dalam pelayanan 4 hari tidak ada uang, tidak ada beras. Saya bilang kepada istri saya, jangan bersungut. Kalau sudah ada beras, berdoa. Jangan haga kiri kanan, haga ke atas. Bersyukur masih ada air putih yang torang telang. Kalau sudah ada doi, berdoa. Jangan bersungut kepada Tuhan. Saya bilang jangan tuntut itu jemaat. Jemaat juga orang perlu gembala kesemakang. Seperti itu. Makanya istri saya menangis. Saya bilang berdoa apa Tuhan. Yang kalau sudah ada beras sampai 4 hari tiba-tiba Tuhan gerakan. Beras raskin datang di pastori. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan tidak biarkan. Saya bilang hidup ini bersyukur. Mau tidak ada uang, tidak ada beras. Bersyukur Pak Tuhan. Haleluya. Istri saya sakit. Menderita. Bataria malam-malam. Karena sakit. Saya bilang berdoa. Orang dua tidak ada doi di rumah sakit. Apalagi BPJS. Tidak ada. Berdoa. Kalau Tuhan mau panggil silakan. Kalau Tuhan mau kasih sembuh silakan. Berbulan-bulan istri saya menderita di kamar. Menahan jerit, saya cuma pakai firman Allah. Saya baca firman Allah, saya bilang dalam nama Yesus Tuhan kalau mau sembuhkan, sembuhkan. Kalau Tuhan mau kasih sengsara, kasih sengsara aja. Menangis istri saya dengan begitu penderitaan. Karena tidak mungkin kami bawa ke rumah sakit. Saya bilang tidak mungkin kita mau bawa di rumah sakit. Karena uang pun tidak ada. Karena biaya rumah sakit tidak ada gratis. Di WC saja bayar, malah di rumah sakit. Tiba-tiba pingsan. Satu pingsan? Semaput. Bahasa Sangir bilang. Semaput. Aduh. Dia bilang Tuhan, saya percaya ini cuma semaput bukan mati. Berikan saya kekuatan. Saya berdoa, saya tidak telepon jemaat. Biar. Saya bilang kalau Tuhan mau ambil, paling Tuhan bicara kepada saya. Semaput 3 jam kemudian berdoa sadar. Tiba-tiba lagi amfal lagi, pingsan lagi. Saya bilang Tuhan tidak mungkin saya bawa ke rumah sakit. Apalagi mau telepon Pak Ketua MD, bikin malu. Bertemu Ketua MD banyak doi, tapi tidak mungkin Gembala Togasa mau minta. Tidak mungkin. Walaupun Ketua MD bilang, kasih masuk saja rumah sakit, foto, kau kirim, pasti dapat kasih doi. Tidak gampang. Tidak gampang. Jadi berulang-ulang kali seperti itu. Pingsan. Tapi saya tetap sampai hari ini, kalau kami masih ada semua karena Tuhan, karena hidup bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saya bilang kalau Tuhan suka saya sakit, bersyukur jo. Pasti Tuhan mulia, apakah Tuhan cari Tuhan atau tidak. Dan kalau gagal Tuhan rasa sakit, selupa Tuhan. Kalau sakit gigi kan cari apa itu, obat gigi. Kalau sakit kepala, cari itu Pramex. Tapi istri saya sakit, saya bilang cari Tuhan. Haleluya. Sampai hari ini masih kuat, sehat. Karena hidup mengasihi Tuhan. Bersyukur apa yang Tuhan berikan. Haleluya. Saya tanya, kok masih boleh berjalan? Boleh. Masih boleh bergerak? Boleh. Cuma hanya berdoa. Baca firman Allah. Haleluya. Ini modal saya ketika kalau istri saya sakit. Saudara percaya? Amin. Ini modal saya. Tanya saja Bapak Gembala di tempat ini. Pernah enggak saya telepon, Pak Ketua istri saya sakit? Enggak pernah. DP nomor selama ada Pak kita. Tapi sampai hari ini belum pernah saya telepon. Haleluya.
Ini modal saya. Saya bilang, Tuhan, kalau orang lain Engkau berikan mujizat, pasti kami keluarga hamba-Mu pasti Tuhan berikan mujizat. Haleluya. Makanya kasihi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Jangan mengeluh-mengeluh, bersyukur. Beberapa hari saya lihat sedang viral. Waduh, Hawaii kena banjir. Bilang, Tuhan Yesus tolong. Banjir, waduh. Akhirnya saya membuktikan, lihat sendiri di gereja GPD Eklesia yang ada di tempat ini. Posko banjir, puji Tuhan. Ternyata jemaah di tempat ini dengan gembala sangat memberkati orang-orang yang sementara lagi kena musibah bencana. Tuhan memberkati, itu mengasihi Tuhan. Amin. Kasihi dengan sungguh-sungguh. Dia bilang, ngana ini bukan torampe orang, ngana ini bukan torampe keluarga, jangan datang kemari, ngana ini bukan torampe organisasi. Jangan. Tidak. Siapapun dia, kasihi, karena dia adalah umat Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, cara orang mengasihi Tuhan, saya mau katakan, saya catat di sini Bapak Ibu, yaitu mengasihi Tuhan tanpa jemu-jemu. Jangan bosan-bosan. Jadi mengasihi Tuhan itu jangan pastiu. Orang Sangir bilang, ada sini mengasihi Tuhan yang jaga pastiu. Mengasihi Tuhan itu jangan pasti supaya orang tidak dikutuk oleh Tuhan. Mengasihi Tuhan itu harus jangan pastiu, jangan bosan. Haleluya. Saya ajak kepada jemaat saya bilang, mau capek, mau mengantuk, mau lelah, mau dalam pergumulan, mau dalam ada tantangan, mau ada masalah, jangan lupa cari Tuhan, jangan lupa duduk di bawah kaki Tuhan, jangan lupa baca Alkitab. Haleluya. Jangan bosan. Jangan sampai bangun pagi cari HP, bukan cari Alkitab kau baca. Amin, haleluya. Ada di tempat ini, setiap pagi minimal satu pasal baca. Cari Tuhan, jangan bosan-bosan. Amin, haleluya. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Ada yang malas baca Alkitab? Haleluya. Ada yang malas baca Alkitab? Bertobat, saya mau katakan. Kalau ada yang malas baca Alkitab, bertobat. Tidak tangguh-tangguh saya bilang. Kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Karena ini firman Tuhan. Ada yang tersinggung? Halo? Ada yang sakit hati dengan firman Allah? Kalau saudara mau tersinggung, tersinggunglah. Haleluya, ini firman Allah. Haleluya. Oh Bapak Pendeta, saya baca Alkitab satu hari satu ayat kali jo. Kalau satu hari satu ayat, satu Alkitab berapa tahun baru habis? Lama tuh. Makanya kalau boleh satu hari satu pasal minimal. Kalau orang yang tekun berarti 2 pasal. Pagi 1 pasal, malam 1 pasal. Haleluya. Kita kok malas Pak Pendeta mau baca Alkitab. Kita lebih suka mau baca itu status. Halo. Amin. Kalau orang mengasihi Tuhan, pasti orang harus lakukan firman Allah loh. Ada amin? Bukan hanya di bibir saja. Jangan gagal fokus. Fokus kepada Tuhan. Tahu tuh cerita gagal fokus? Tahu? Ini orang Sangir. Ketika dia lagi naik panggung, ini so final. Final orang bilang begini, ngana toh ini mau final. Jadi kalau final itu banyak orang yang mau nonton pengana, mau menyanyi. Karena ini ngana mau cari juara 1. Jadi ngana mesti latihan baik-baik, ngana mesti belajar baik-baik, ngana mesti standby baik-baik. Karena DP Tamang bilang begitu, dia segugup. Pun DP bacurhat pada DP Tamang, kawan. Kita tuh
gugup. Ini Munai di panggung ini, mau final ini. Kong, kira-kira ada cara lain kata ada? Begini kawan, sebelum ngana naik panggung, ngana batengkel 1 botol. Tahu tuh batengkel? Oh iya, kalau ngana sebatengkel 1 botol, ele juri mengana gara-gara, ngana jadi so hilang ngana pepa malu. Oh iya kalau begitu, pasti mentara sana. So mulai dari sini baku bagi 1 botol habis. Wah, sepanas-panas ini. Telinga sumerah, mata sumerah, muka sumerah. Naik di panggung. DP lagu Immanuel. Satu lagu itu, saya terang menyanyi dari awal. Saya ambil DP rap saja. Karena memang mabok dia. Ya begitu loh orang mabok. So miring-miring dia menyanyi DP itu. DP lagu DP namanya Immanuel. Gagal fokus. Kon dia sambung, gagal dalam cinta. Haleluya. Kalau ada yang di sini jaga minum cap tikus, kau gagal dalam Tuhan. Halo. Jangan tegang ya, jangan tegang. Santai saja. Saya seperti itu. Ini jangan muka marah-marah. Kalau kamu marah-marah nanti Tuhan marah-marah lagi. Iya. Bikin dia tidak fokus karena itu tadi itu yang batengkel itu. Kayak saudara, kalau ada anak muda, bapak-bapak, sekarang ini bukan bapak-bapak yang jago minum lagi. Kalau di desa kami, desa Togasa yang saya melayani itu, enteru ibu-ibu itu mabok total. Jadi jangan kasih salah bapak-bapak. Bukan ibu-ibu dulu, ngana itu pembemabo, ngoni itu laki-laki tuh pembemabo, ngoni itu laki-laki tuh. Padahal sekarang ini perempuan kelihatan mabok. Kebalik dunia ini. Haleluya. Saya khotbah begini jangan sampai kaget. Coba ikut deh orang yang di sana. Coba ngoni cek sendiri. Itu di rumah-rumah tenda biru itu. Kalau di TPI kan DP istilah tenda biru. DP dinding papang. Coba dicek, yang mabuk perempuan-perempuan atau laki-laki atau cuma perempuan? Coba cek kita. Perempuan mabuk. Dodo, sekarang ini ngeri. Anak muda, papa, mama, apalagi kalau sekarang ini semua dekat berber. Tang baru. Bapak Gembala. Ada kita mantan jemaat, sekarang di sekuluan. Saya mau kunjungi, baku dapat di jalan. Kita jemaat ini mereka DP muka soba lain. Baku dapat di jalan kalau sudah. Bapak Gembala. Biar Bapak Gembala mau khotbah apa lagi kita tetap bermabuk. Ada di sini? Haleluya. Saya bilang kalau nggak ada bertobat, minta maaf. Kalau nggak ada bertobat, nanti tanpa di neraka. Saya salah bicara atau? Halo? Betulkah betul? Saya bilang, kalau nggak ada bertobat, nanti tanpa di neraka. 2 hari kemudian, dia datang lagi. Selamatan baru Bapak Gembala. Oke, selamatan baru. Pegang tangan begini. DP badan bubuk cap tikus, darah Yesus. Haleluya. Perempuan, jemaat ibu-ibu bukan laki-laki. Halo. Kayak sekarang itu terkenal ibu-ibu di mana-mana. Di sini tidak ada. Saya lihat ini muka ceria semua. Ada amin. Pertahankan engkau mau mengasihi Tuhan. Amin. Iya. Gitu. Kalau mengasihi Tuhan betul-betul harus lakukan firman Allah. Jangan setengah di Tuhan, setengah di dunia. Haleluya. Lanjut.
Jangan lama-lama. Sahabat semua pasti. Mengasihi Tuhan bagian yang ketiga adalah tanpa batas. Setiap hari. Itu yang saya catat di sini. Kalau saudara mengasihi Tuhan tanpa batas. Setiap hari. Jangan nanti hari Minggu baru saudara ingat Tuhan. Hei, ingat Tuhan itu setiap hari. Bukan nanti hari Minggu baru saudara cari Tuhan. Bukan nanti hari Minggu baru saudara ingat Tuhan. Tidak. Saya mau katakan dari tempat ini. Kalau saudara ingin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan, kasih Tuhan tanpa batas. Tiap hari. Mau di mana saja, mau saudara ada di atas mobil, mau saudara ada di atas motor, mau saudara ada di sementara pekerjaan, di dalam usaha, mau saudara di kebun sebagai petani, mau saudara di laut sebagai nelayan, mau saudara ada di tempat mengajar sebagai pegawai atau di mana saja engkau berada, engkau harus tetap ingat Tuhan karena engkau sedang mengasihi Tuhan. Halo, bisa? Bisa? Harus. Bapak Gembala, Bapak Pendeta, saya setengah mati. Harus lakukan. Karena ikut Tuhan pikul salib. Ada amin? Harus. Bapak Gembala, saya capek. Kalau mau cari Tuhan, mau cari mencinta Tuhan, mau kasih Tuhan, mau capek ke apakah, mengantuk ke apakah, cari Tuhan. Saya datang tiba di sini 4:30 subuh. Lihat pastori ada kunci. Lihat gereja ada buka. Tiba-tiba masuk ada banyak orang. Ya, saya bilang kepada ketua wilayah saya, udah tidur sini Jo. Hanya dia tidur di karpet, saya tidur di belakang di tidur. Tapi saya tunggu sampai jam 5. 4:30 sampai jam 5 saya lihat ada siswa di sini tidur. Saya kenal siswa itu. Ada siswa di sini. Saya tunggu sampai jam 5 kok enggak ada. Enggak ada doa. Enggak ada penyembahan. Saya bilang kenapa itu siswa enggak doa subuh, enggak doa chapel. Kayaknya siang saya panggil, "Bro, sini. Kenapa tadi enggak chapel? Subuh saya lihat kamu tidur sini." Dia jawab, "Tidak tahu." Haleluya. Saya ini bekas staf guru jaga, yaitu di Pendeta Martin Tommy Momor. Makanya saya tahu itu kalau siswa-siswi itu siang doa, malam doa, pagi doa. Makanya ketika saya lihat ada siswa sini sampai pagi dia tidak doa, makanya saya panggil. Karena cari Tuhan itu, mengasihi Tuhan itu penting melalui firman Allah yang disampaikan. Haleluya. Jangan setengah-setengah. Setiap hari tanpa batas. Setiap hari. Haleluya. Ada amin? Ada amin? Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh tanpa batas waktu. Jangan sampai ketika saudara sudah sibuk, ketika saudara sudah capek, saudara lupa dengan Tuhan. Yang berikut, saya terlama-lama. Jangan sampai supastiu, kok ada suka keluar masuk, saya jadi gelisah. Haleluya. Yang berikut, mengasihi Tuhan tanpa alasan. Bapak Gembala, Bapak Pendeta, kita ini begini, dan begitu. Ingat saudara, kalau engkau mau cari Tuhan, engkau mengasihi Tuhan tanpa alasan. Kalau di kampung kami,
Tanya. Siapa tadi kontara ibadah? Aduh Bapak Gembala, kita pergi kepala mata du. Siapa tadi tari mana? Bapak Gembala, kita pergi kaki asam urat. Siapa kontara masuk ibadah? Aduh Bapak Gembala, kita pulang dari kobong terlambat. Makanya kita dengar sepuji-pujian, makanya kita termasuk ibadah. Kalau di jemaat saya Bapak Ibu itu mata pencariannya petani. Jadi kalau mau pergi mencari, masuk hari Minggu, keluar gereja langsung masuk utang, keluar nanti hari Minggu pagi. Itu jemaat saya seperti itu. Jadi kalau pulang mau ibadah hari Minggu, baku dapat yang banjir, berarti termasuk ibadah. Seperti itu. Ada di sini gigi sakit termasuk ibadah. Kepala sakit, bensin habis. Halo? Bapak Gembala, saya bensin habis di motor, makanya saya mau berjalan kaki terlalu jauh. Saya dikasih kesaksian, diberitahu bahkan dititip pesan dari opak saya. Ungke, kalau ngana mau cari Tuhan, ikut sama dengan opa. Bagaimana kok opa? Siapa sini tahu itu Desa Dodowo? Ada yang tahu Desa Dodowo? Coba angkat tangan. Iya. Dari yang tahu Desa Leleoto coba angkat tangan. Dari Dodowo ke Leleoto jauh atau dekat? Hah? Kita opa cuma mau pergi ibadah dia jalan kaki dari Dodowo ke Leleoto. Makanya dia titip pesan. Dia pergi itu mulai dia pergi ibadah itu dari hari Jumat subuh dia berjalan kaki. Hari Sabtu sore, hari Sabtu malam itu sekitar jam 2, jam 1 sudah sampai di Leloto. Jauh. Dari Dodowo sampai Leloto jalan kaki cuma mau pergi ibadah. Karena dulu di Dodowo itu tidak ada gereja. Dia bilang, opa ini setiap hari Minggu tidak pernah alpa. Jalan kaki dari Dodowo pergi Leloto cuma karena mau ibadah. Ada di sini karena bensin habis di motor tidak pergi ibadah mau berjalan. Haleluya. Ini tanpa alasan lah. Haleluya. Amin. Jangan jadi alasan. Karena Torah ini mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Karena firman Allah bilang siapa tidak mengasihi Tuhan itu selesai. Hanya dititipkan kepada saya. Ikau sarung mahi magwa mahi. Ikut sama dengan opa. Mar satu itu yang kita pegang pakai kita opa. Ada banyak hal yang kita opa ada backing. Tukang basumbur. Kita tidak backing. Haleluya. Tukang bamabo. Bernama sovereignty. Haleluya. Tukang baroko. Bernama sovereignty. Seperti itu. Tapi sampai hari ini. Saya terus beri kesaksian kepada jemaat saya. Kalau mau cari Tuhan, mau mengasihi Tuhan, jangan pakai alasan. Kepala sakitlah, asam uratlah, bisulah, gigi sakitlah, bapecelah. Puji Tuhan. Hari kemarin banjir di sini ada yang bersungut, ada yang mengeluh. Bapak Gembala termasuk ibadah karena banjir. Karena PC nanti orang pecah batu baru, nantinya mau penuh kotor. Nantinya kalau semua pakai motor mau ngadi peci sebentar kotor tuh sampai celana, tuh sampai sepatu jadi kotor. Hei, mau cari Tuhan tidak ada alasan. Mau sakit, mau capek, cari Tuhan. Mau dalam pergumulan, mau ada badai sekalipun, jangan lupa Tuhan. Sekalipun ada badai yang datang, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada tantangan yang datang, hei, engkau adalah anak Allah, kasihi Tuhan, cintai Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Jangan pakai alasan-alasan. Tahu itu cerita iblis. Setan dia bilang begini, Tuhan, kita semua berhenti jadi iblis. Bagi apa kong? Iyo Tuhan, kita sepastiu. Kita pekerjaan semua manusia so ambe.
Iyo Tuhan. Yang korupsi itu manusia. Tapi selalu dibilang ini pekerjaan iblis. Yang pemabuk itu manusia Tuhan. Tapi orang bilang ini pekerjaan iblis. Yang perokok itu Tuhan manusia. Tapi selalu dalam bilang ini pekerjaan iblis. Yang selingkuh itu Tuhan, dorang tidak pernah bawa pak kita, tidak pernah panggil pak kita. Yang waktu dorang selingkuh, dorang sendiri yang pergi. Tapi dorang bilang ini pekerjaan iblis. Haleluya. Makanya ya kita semua berhenti jadi iblis. Ada di sini seperti iblis. Tuhan yang lihat pelayanan itu cuma kita. Bapak Gembala, kita seolah-olah melayani cuma kita-kita. Bapak Gembala, kita seolah-olah berkorban cuma kita-kita. Yang lain tak ada. Bapak Gembala, kita sepastiu. Barang Bapak Gembala cuma lihat pada orang. Pak kita Bapak Gembala saudara lihat. Kita sepastiu. Ada yang begitu? Haleluya. Yang pakai alasan. Kalau pakai alasan serangan balik. Jangan pakai alasan. Saudara pakai alasan itu serangan balik nantinya. Satu serangan balik. Cerita serangan balik itu cerita tentang setan. Iblis sementara berjalan, setan berjalan, bapak pendeta ada ibu pendeta dapat lihat, ada setan. Turun doa pasang bunyi. Bapak Gembala bilang, setan. Turun doa pasang bunyi. Pas setan lewat, langsung Bapak Gembala dan Ibu Gembala kasih kaget. Darah Yesus. Setan langsung. Tiba-tiba Bapak Gembala dengan Ibu Gembala berjalan. Setan dapat lihat. Itu baru-baru setan coba sembunyi. Pas Bapak Gembala lewat, langsung ibu sebelum darah Yesus. Bapak pendeta semua serangan balik tak kaget. Haleluya. Kalau kasih Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau dapat serangan balik nanti. Haleluya. Ketika istri saya sakit, saya telepon tim doa, saya telepon hamba-hamba Tuhan. Terus orang bilang begini, Bapak Gembala, itu dorang sementara santet Bapak Gembala. Cuma karena Ibu Gembala lagi lemah, makanya itu Ibu Gembala yang kena sasaran. Saya bilang berdoa, itu Bapak pendeta bilang begitu. Dia bilang Tuhan bicara bahwa itu kuasa kegelapan. Makanya saya bilang sampai hari ini kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang tidak kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, serangan balik. Haleluya. Iblis itu dia tak berhenti. Tak mungkin iblis mau berhenti. Dia tidak akan berhenti. Haleluya. Kalau ada yang tidak mengasihi Tuhan, bertobat. Kalau ada yang mengasihi Tuhan hanya 30%, bertobat. Kalau ada yang mengasihi Tuhan hanya 50%, bertobat. Kalau ada yang mengasihi Tuhan hanya 70%, bertobat. Kalau ada yang mengasihi Tuhan hanya 99%, bertobat. Karena saya mau kasih tahu, kalau mau cari Tuhan harus 100%. Amin. Kenapa mesti saya bilang bertobat? Memang, hei saudara, kalau saudara tidak bertobat, jangan mimpi engkau ketemu
sampaikan ini. Kalau saudara tidak bertobat, kalau saudara tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan mimpi surga menjadi bagianmu. Halo? Ada amin? Harus sampaikan. Jadi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang-orang yang tidak mau bertobat, bahkan orang yang tidak mau bertobat, saya mau katakan bertobat, karena firman Allah harus disampaikan kepada orang-orang yang mungkin setengah-setengah mencari Tuhan, mungkin orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, harus disampaikan firman Allah. Bahkan orang yang sudah sungguh-sungguh pun harus disampaikan firman Allah. Kenapa mesti bertobat? Operator tampilkan Lukas pasal 24 ayat yang ke-47. Sama-sama orang baca 1, 2, 3. Dan lagi dalam namanya berita apa? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Haleluya. Disampaikan. Jadi bukan diberitakan tentang hal-hal duniawi, tidak. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mau siapapun dia, mau orang miskin, mau orang susah, mau orang kaya, mau orang terhormat, disampaikan firman Allah supaya lakukan firman Allah. Karena mengasihi Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Amin. Jangan cari-cari alasan. Jangan. Harus sungguh-sungguh. Dan itu yang harus kita lakukan. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada yang masih setengah-setengah ikut Tuhan, kalau ada yang masih setengah-setengah mau cari Tuhan, kalau ada yang masih setengah-setengah mau cinta Tuhan, bertobat. Saya mau sampaikan hari ini, karena berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh dunia. Kepada kita semua, tidak terkecuali siapapun dia. Makanya saya di wilayah kami Bapak Ibu, pendeta gembala yang paling ditakuti oleh jemaat adalah saya. Bahkan gembala setempat sendiri. Biasa Bapak Ibu kalau di kampung saya Dodowo, kampung saya itu Dodowo. Bapak gembala pendeta Fajar coba tanya itu. Dia panggil saya dengan nama sebutan Kak Sof. Karena nama saya Sofian, dia panggil saya Kak Sof. Karena saya anak yang tua. Dia bilang, Kak Sof, kalau dia khotbah minggu ini, pasti minggu depan itu setengah jemaat termasuk. Katanya, bagaimana Kung? Katanya, Mami bagaimana Kung Papi? Dia bilang begitu. Iya, kalau Kak Sof mau khotbah minggu ini, pasti minggu berikut setengah jemaat termasuk. Karena tersinggung. Di sini tidak ada toh? Haleluya. Iya. Karena saya 99,99% kalau saya khotbah sampaikan firman Allah harus dengan kata pertobatan. Ingat saudara, tanpa engkau bertobat, tanpa pertobatan dalam hidupmu, engkau tidak akan bertemu dengan Tuhan Allah. Jadi kalau engkau mengasihi Tuhan, masih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mama-mama, ibu-ibu, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, lalu engkau tidak setia dengan suamimu, berarti engkau bukan mengasihi Tuhan. Saya ulangi, ibu-ibu, mama-mama, kalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan, padahal engkau tidak setia dengan suamimu, berarti itu engkau bukan mengasihi Tuhan. Ingat itu baik-baik. Bapak-bapak, kalau engkau berkata saya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tetapi engkau tidak setia dengan istrimu, jangan berharap engkau berkata bahwa engkau mengasihi Tuhan. Haleluya. Anak muda, kalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi engkau masih melawan orang tuamu, jangan mimpi engkau, jangan pernah engkau berkata bahwa engkau mengasihi Tuhan. Haleluya. Engkau orang tua, mama-mama dan papa-papa, kalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi engkau tidak peduli dengan anakmu, engkau membenci anakmu,
Jangan pernah engkau berkata engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, lakukan firman Allah dengan segenap hati. Amin. 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 Tepuk tangan buat Tuhan. Mari rubah kehidupan kita, supaya kita lebih mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kesimpulan dari semua yang sudah saya sampaikan hari ini, yaitu firman Allah, adalah membawa kita supaya kita lebih dekat dan setia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Badai sekalipun, bencana sekalipun, pergumulan sekalipun, tantangan sekalipun, kesulitan sekalipun, jalan buntu sekalipun, jangan pernah engkau lupa untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ketika engkau mengalami tantangan, jangan sampai ketika engkau mengalami masalah, mungkin mengalami badai, mungkin mengalami gelombang yang mungkin engkau tidak mampu untuk menghadapi, engkau lupa Tuhan. Tetapi mari Bapak Ibu diberkati Tuhan, ketika engkau menghadapi segala sesuatu, jangan lupa Tuhan. Kalau engkau berusaha menjadi kaya, silakan. Tapi jangan lupa Tuhan. Kalau engkau menjadi orang yang sukses, silakan. Tapi jangan lupa Tuhan. Kalau engkau menjadi orang yang berhasil, silakan. Tapi jangan engkau lupa Tuhan. Ada amin? Ada amin? Kalau engkau mau sukses, sukseslah. Kalau engkau berhasil, berhasillah. Kalau engkau mau kaya, kayalah. Kalau engkau diberkati, berkatilah. Tapi satu hal saya mau katakan, jangan pernah engkau tidak mengasihi Tuhan. Ada amin? Haleluya. Sekali lagi beri kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala, waktu dipersilakan.